tak landri malakuni kana lama molong hajak dombang dombang lari dombang dombang karaing kodong ipantarang duduin jaga dombang naku siki mobidaku landri malaku ni betari pengadakang dombang dombang ladi dombang dombang karaing kodong sanging karai mamempo dombang sanging daeng majajareng tabe karaeng lakarena isarita dombang dombang lari dombang dombang karaeng kodong Eh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Noli Velayati kembali dapat menjumpai Anda dalam program acara Gelar Seni. Pemirsa, di awal perjumpaan kita sudah bersama-sama menyaksikan tari Mak Lino, persembahan dari teman-teman seni budaya Batara Goa Sulawesi Selatan. Dan hari ini kita akan melihat seperti apa makna tari dari tari Mak Lino dan seperti apa juga keunikan-keunikan dari tari Mak Lino itu sendiri. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dua narasumber yang sudah hadir hari ini bersama kita yang akan berbincang bersama kita. Yang pertama saya ingin menyapa Bapak Abdi Basit selaku pengamat seni di Sulawesi Selatan dan juga penata tari di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Abdi Basit? Alhamdulillah, cuma suara agak serak dikit. Alhamdulillah, tapi tetap sehat dan tetap fit untuk pemirsa Sulawesi Selatan. Insya Allah. Baik, yang kedua saya ingin menyapa ada Kakak Andi Muhammad Redo selaku pimpinan Lembaga Seni Budaya Batara Goa Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Redo panggilnya ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Redo? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Nah, pemirsa dan juga narasumber yang sudah hadir hari ini, di awal tadi kita sama-sama menyaksikan tari Mak Lino yang begitu indah dibawakan oleh adik-adik penari kita yang begitu cantik. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya ke Kakak Redo dulu. Untuk tari Mak Lino itu sendiri seperti apa makna tarinya? Ya, jadi Mak Lino sendiri artinya membumi. Nah, karya ini diciptakan oleh almarhumah maestro dan founder dari Batara Goa, Andi Umutundru, dan ingin menyampaikan pesan bahwa dengan berpijak pada nilai tradisi, dengan membumi pada nilai tradisi, kita bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh energi negatif yang ada dalam lingkungan kita, begitu. Oke, jadi ada tersimpan sedikit nilai-nilai spiritual dalam tari ini sendiri? Ya, betul. Nilai spiritual, filosofi, dan juga edukasi. Jadi kita lihat bagaimana tadi gerakannya itu, bagaimana cara melangkah, bagaimana tata krama seorang perempuan Makassar di dalam masyarakat adat di Makassar itu sendiri. Baik, saya ke Bapak Abdi Basit. Nah, kalau Bapak Abdi Basit sendiri melihat seperti apa keunikan dari tari Mak Lino itu sendiri? Yang pertama, kalau kita lihat ya secara kasat mata bahwa tari ini tidak jauh inspirasinya adalah Pakarena. Ya, Pakarena kita tahu adalah tari tradisional dari rumpun budaya Makassar. Tari ini mungkin sudah 300 tahun lalu, barangkali sejak abad 16 atau abad ke-17. Dan kalau kita lihat gerakan tari Pakarena, memang menggambarkan bagaimana sih sosok perempuan dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, kokohnya itu tadi. Kalau kita lihat gerak kaki itu ya mungkin juga itu simbol membumi, artinya kakinya memang mematok gitu. Mungkin kalau kita lihat ya, jadi mengartikan Mak Lino itu membumi, mungkin dalam gerak-gerak tari Mak Lino tadi memang sudah kelihatan bahwa itu Pakarena gitu. Jadi tidak selincah tari-tari yang lain. Oke, karena makna tarinya sendiri Mak Lino itu berarti membumi, berarti terfokus pada kaki-kaki penari itu ketika mereka mungkin menginjakkan kaki, pajakan kakinya di bumi ini, begitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat juga tadi Pak Abdi Basit ada beberapa properti yang digunakan para penari, misalnya mungkin tadi menggunakan kipas dan juga menggunakan selendang merah. Nah, apakah itu mempunyai makna tersendiri? Jadi begini. Dalam tari Pakarena, properti itu juga dipakai. Ada kipas, ada selendang, dan itu sepertinya ada keseimbangan gitu. Jadi kalau misalnya tangan kanan mengibaskan kipas agak luas, selendangnya tidak mungkin. Jadi dia kalau yang satunya lebar, yang satunya sempit gitu. Kalau pegang kipasnya begini, selendangnya agak luas gerakannya. Jadi kalau kita melihat sepertinya ada keseimbangan gitu. Yang kedua, dalam Pakarena kita mengenal ada istilah si takle gitu, saling bertukar tempat
dari satu titik ke titik lain antara penari yang satu dengan saling bertukar. Nah itu kan simbolnya keseimbangan gitu. Saling apa namanya dalam hidup ini kan kita harus tahu posisi kita di mana gitu. Tentu ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, dalam tari Pakarena itu kelihatan dari ada gerak, ada bentuk si takle itu. Nah itu keseimbangan. Kamu sudah di kanan, kita gantian sekarang gitu. Nah itu keseimbangan. Kira-kira seperti itu bahasa verbalnya. Oke, baik. Berarti tari Pakarenaya sama tari Malino itu sendiri hampir sama, ya? Bukan, inspirasinya Oke, dari terinspirasi dari tari Pakarena, kemudian terciptalah tari Malino ini. Berarti makna dari properti yang digunakan, tangan sebelah kiri memegang kipas, sebelah kanan memegang selendang, itu artinya saling berkeseimbangan, ya, seperti itu ya. Baik. Itu. Nah, saya kembali ke Kakak Muhammad Redo. Untuk tari Malino ini sendiri biasanya dibawakan pada acara-acara apa, Kak Redo? Tari Malino ini di festival-festival, terus di dalam tarian upacara adat juga, dalam wedding walaupun tertentu. Terus part tari Malino juga ada di satu karya Robert Wilson, Ilaga Ligo, ya, di mana Pak Abdi Basit merupakan salah satu musisi bagian dari teater Ilaga Ligo tersebut. Tari Malino juga hadir di karya tersebut. Baik, jadi memang sudah banyak sekali ya Kak Redo ya, tari Malino ini dibawakan di acara-acara tertentu, baik itu acara adat, baik itu acara formal maupun acara non formal ya. Baik. Nah, untuk Lembaga Seni Budaya Batara Goa Sulawesi Selatan sendiri, ini kalau boleh tahu berdirinya sejak kapan? Lembaga Seni Budaya Batara Goa berdiri dari tahun 1967. Didirikan oleh Andi Umuntundro pada masa itu. Jadi awalnya Batara Goa dulu hanya komunitas seni di kerajaan Goa, hanya kerabat kerajaan. Kemudian pada tahun 67 Andi Umuntundro membawa Batara Goa keluar dari istana dan eksis hingga lanjut ke kami sebagai generasi pelanjutnya. Baik, sejak tahun 67 sampai 2024 saat ini. Iya. Bukan umur yang singkat lagi ya, kalau bisa dikatakan ya Kakak Redo. Nah, kalau berbicara soal prestasi, pastinya sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan Lembaga Seni Budaya Batara Goa Sulawesi Selatan itu sendiri. Namun prestasi yang paling berkesan untuk Kakak Redo sendiri itu prestasi yang mana? Paling berkesan itu dan paling update Agustus kemarin, kami diundang untuk tampil di 42nd Annual Battery Dance Festival di New York. Jadi untuk pertama kalinya selama 42 tahun penyelenggaraan festival tersebut, Indonesia memiliki wakil untuk pentas dan alhamdulillah kami yang terpilih untuk pentas di situ bersama 38 dance company terbaik di Amerika dan 8 dance company internasional yang terpilih. Tari Malino sendiri juga kami buatkan workshop di situ, itu di Battery Dance Studio di Broadway, New York. Jadi itu yang berkesan buat kami. Luar biasa, jadi bukan hanya tampil di dalam negeri, tapi juga bisa dikenalkan ke seluruh dunia ya. Seperti apa sih budaya yang kita miliki khususnya di Sulawesi Selatan ini, yang memang kalau bisa kita katakan ya Pak Abdi Basit ya, kalau memang Sulawesi Selatan itu sangat kaya sama budaya yang dia miliki ya Pak Abdi Basit ya. Nah baik, untuk Kakak Redo sendiri, seperti apa sih Kak eksistensi dari lembaga yang Kakak pimpin saat ini, mulai dari mungkin kalau Kakak Redo sendiri memimpinnya sejak tahun berapa? Kalau saya itu sejak tahun 2008. 2008 sampai 2024. Nah 2024. Seperti apa eksistensinya Kak selama Kakak memimpin? Alhamdulillah kami
mengadakan pentas sering, dan kegiatannya pun itu mulai dari kelas tari, dan kami juga melibatkan masyarakat. Jadi eksistensinya itu dari lorong hingga ke panggung internasional, itu yang kami istilahkan. Jadi kami membuka peluang untuk teman-teman seniman untuk eksis bersama kami di dunia kesenian, khususnya seniman muda, berkarya, bekerja, dan memajukan kebudayaan bersama kami. Baik. Nah, kalau untuk Bapak Abdi Basit sendiri, seperti apa Bapak melihat eksistensi dari lembaga yang Kakak Redo pimpin ini? Saya sangat mengenal Batara Goa. Kebetulan saya sangat dekat dengan almarhumah ibunya, almarhumah Andi Umut Tundru. Beliau seniman yang welcome bagi siapa saja, teman-teman seniman gitu. Bahkan tengah malam pun kita masih bisa ngobrol gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan tadi bahwa Batara Goa terbuka untuk siapa saja, dan saya secara pribadi pernah bergabung gitu, pernah beberapa produksi kami ikut, antara lain misalnya waktu pentas di Paris dalam event, kalau tidak salah apa itu, Festival del Imaginaire. Ya, Festival Imaginari Festival Le France yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan namanya Le France Dumont, itu Rumah Kebudayaan Dunia Prancis. Sama-sama. Jadi suka dukanya pernah merasakan gitu. Nah, alhamdulillah organisasi ini, lembaga ini bertahan sampai sekarang sudah 57 tahun kalau tidak salah. Iya, 57 tahun. Nah, Batara Goa ini punya prospek yang cukup bagus, karena pertama dia punya tempat latihan yang cukup itu di agak pinggiran kota kalau tidak salah. Tapi sebentar lagi daerah selatan itu dia sudah kota sebenarnya. Nah, jadi peluang ini saya kira yang ditangkap oleh pimpinannya sekarang, bahwa untuk mengembangkan kesenian dengan modal tempat latihan, fasilitas seperti itu sangat, saya kira gampang-gampang saja. Saya kira itu. Baik. Nah, terakhir untuk Kakak Redo, seperti apa harapannya Kak Redo untuk semua anak-anak muda, pecinta dan juga penggiat seni di Sulawesi Selatan agar lebih mencintai lagi budaya yang kita miliki? Seperti apa harapan Tak? Harapannya supaya teman-teman muda bisa bangga dengan seni budaya kita, tetap menjadikan kesenian sebagai identitas kita, karena dengan kesenian dan kebudayaan itu sendiri adalah DNA bangsa kita yang membedakan, yang membuat kita unik dengan bangsa lain, dan itu yang bisa kita banggakan di panggung internasional. Jangan minder dan tetap berkarya. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir dan juga berbincang bersama kita hari ini. Bapak Abdi Basit selaku pengamat seni di Sulawesi Selatan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Kakak Andi Muhammad Redo, pimpinan Lembaga Seni Budaya Batara Goa Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program acara Gelar Seni hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan menyaksikan persembahan Tari Toraya Mamali dari Lembaga Seni Budaya Batara Goa Sulawesi Selatan. Dan akhir kata, saya Noli Velayati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.